Halo Sobat OSIK, kami dari Asisten Magang Laboratorium OSIK pada kesempatan kali ini akan bawakan hal yang menarik nih, yaitu materi kuasi software Flexim. Yuk simak materinya! Halo teman-teman semua, kita lanjut ya ke sesi materi dari minggu ini, yaitu materi mengenai software Flexim. Adapun tujuan dari modul ini, yang pertama nantinya teman-teman semua akan mengetahui dan memahami sifat Flexim. Yang kedua, nantinya teman-teman semua mampu mengetahui menyebar dan komponen yang terdapat dalam menyebar pada software Flexim. Dan yang ketiga, nantinya teman-teman semua mampu menyelesaikan permasalahan sistem menggunakan menu bar tool dan menyimulasikan sistem dengan elemen-elemen yang ada dalam software Flexim. Nah, sebelum masuk ke materi apa itu software Flexim dan lain sebagainya, kita kenalan terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan pemodelan dan sistem. Jadi, pemodelan ini merupakan proses membangun atau membentuk sebuah model dari suatu sistem nyata dalam rangka tertentu. Nah, model yang sudah diformulasikan dapat diuji kesesuaiannya dengan sistem nyata secara ilmiah. Sedangkan sistem dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi, sistem ini terdiri dari 3 unsur, yaitu input atau masukan, proses, dan output atau keluaran. Nah, salah satu software yang berguna untuk memodelkan suatu sistem yaitu software Flexim. Kita lanjut ke materi utamanya, apa itu software Flexim. Nah, Flexim ini merupakan suatu perangkat lunak simulasi yang digunakan untuk memodelkan suatu sistem dalam tata letak dengan bentuk animasi virtual 3D. Nah, software Flexim ini digunakan untuk melakukan simulasi dari tata letak untuk menentukan model tata letak yang akan dipilih untuk diimplementasikan. Nah, model dalam Flexim ini terdiri dari Sys Resource, yang dimana Sys Resource ini itu untuk memodelkan objek-objek tetap dalam layout pabrik yang berperan dalam produksi. Selanjutnya ada Task Executor, yang digunakan untuk memodelkan alat transportasi dan objek yang berinteraksi dengan mesin-mesin seperti operator di dalam layout produksi. Dan yang terakhir ada Network, yang digunakan untuk membuat lintasan task executor sebagai model alur perjalanan yang dilakukan oleh task executor dalam layout produksi. Nah, dalam software Flexim ini terdapat beberapa fitur gitu. Nah, adapun fitur-fitur dasar yang ada pada software Flexim, yang pertama ada title bar. Nah, title bar ini digunakan untuk menampilkan judul dari jurnal software Flexim yang menunjukkan informasi mengenai modul simulasi yang sudah dijalankan atau judul karirnya. Selanjutnya ada menu bar. Nah, menu bar ini digunakan untuk memberikan akses ke berbagai perintah dan fungsi yang tersedia dalam program tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut ke fitur yang berikutnya, yaitu ada fitur toolbar. Nah, toolbar ini digunakan untuk memberikan akses cepat ke perintah-perintah yang sering digunakan atau penting dalam proses pemodelan, simulasi, dan analisis. Lalu fitur berikutnya yaitu ada fitur layout, yang merupakan ruang kerja yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan dan mengolah objek dalam membangun model simulasi. Nah, di fitur dasar Flexim ini juga ada menu bar dan juga toolbar, yang dimana di menu bar ini tersedia atau dibagi lagi menjadi beberapa menu. Yang pertama itu ada menu file, yang digunakan untuk membuat file baru, membuka file, memberikan petunjuk arah tertentu, dan lain-lain. Lalu ada menu edit, yang digunakan untuk menambah atau mengurangi record yang terlambat dimasukkan sebelumnya. Lalu ada menu view, yang berfungsi untuk mengubah tampilan dari Flexim, seperti tingkat zoom. Lalu ada menu build, yang digunakan untuk pembuatan model dan juga simulasi. Lalu ada menu execute yang digunakan untuk menjalankan program yang telah didukung oleh komputer. Lalu ada menu statistik yang digunakan sebagai alat dalam proses analisis data yang berbentuk angka atau sebagai data kuantitatif. Lalu ada menu debug yang digunakan sebagai proses multi-step yang melibatkan identifikasi masalah, mengisolasi sumber masalah, dan memperbaiki masalah atau menentukan metode untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu ada menu help yang digunakan untuk membantu dalam memahami fungsi-fungsi yang terdapat pada Flexim. Lalu ada menu toolbar. Nah, menu toolbar ini
terbagi lagi menjadi beberapa tools. Nah, yang pertama itu ada tools new. Ini simbolnya seperti ini, berfungsi untuk membuat model simulasi baru. Lalu ada tools open, simbolnya seperti ini, itu berfungsi sebagai tools yang digunakan untuk membuka model simulasi yang telah dibuat sebelumnya. Lalu ada tools save, simbolnya seperti ini, berfungsi untuk menyimpan model simulasi yang telah dibuat. Lalu ada tools standar mode, itu simbolnya seperti ini, itu berfungsi untuk memilih objek yang telah dibuat. Selain itu juga dapat memindahkan objek, ukuran, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada library bar. Nah, fitur library bar ini juga terbagi menjadi beberapa tools. Yang pertama itu ada tools search atau sumber, itu simbolnya seperti ini, berfungsi untuk membuat item aliran yang berjalan melalui model. Lalu ada tools antrian, simbolnya seperti ini, itu berfungsi untuk menyimpan item aliran ketika objek hilir belum dapat menerimanya. Lalu ada tools processor, simbolnya seperti ini, berfungsi untuk mensimulasikan pemrosesan item aliran dalam suatu model. Lalu ada tools combiner, itu simbolnya seperti ini. Combiner atau penggabung ini berfungsi untuk menggabungkan atau mengelompokkan dua bagian atau lebih. Lalu ada tools separator atau pemisah, simbolnya seperti ini, berfungsi untuk memisahkan item aliran menjadi beberapa bagian. Lalu ada tools wrap, simbolnya seperti ini, itu berfungsi untuk menyimpan barang-barang aliran seolah-olah berada di rak gudang. Lalu ada tools operator, simbolnya seperti ini, itu berfungsi sebagai sumber daya manusia atau orang yang membawa entitas dari suatu lokasi. Lalu ada tools conveyor, simbolnya seperti ini, berfungsi untuk memindahkan entitas dari satu lokasi ke lokasi lainnya, misalnya proses penambahan conveyor, pemindahan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembuatan model dengan menggunakan software Flexim. Yang pertama itu, kita buat terlebih dahulu layoutnya menggunakan objek yang terdapat pada Flexim. Baru setelah itu kita buat koneksi portnya. Nah, selanjutnya kita atur tampilan dan kelakuan objeknya. Baru setelah itu kita susun dan jalankan simulasi. Nah, kalau sudah, kita dapat melihat output yang dihasilkan. Oke, setelah penyampaian materi dari modul Flexim, selanjutnya kita akan membahas sesi tutorial nih teman-teman semuanya. Nah, sebelum masuk ke sesi tutorial, alangkah baiknya kita baca dulu nih soal tutorialnya, agar nantinya kita bisa melaksanakan tutorial dengan baik. Oke, di sini ada sebuah permasalahan mengenai sebuah OSIKSPA, di mana OSIKSPA di sini merupakan salah satu tempat yang menyediakan pelayanan perawatan tubuh di Kota Malang. OSIKSPA beroperasi mulai dari pukul 8 sampai pukul 4 sore. OSIKSPA memiliki dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan bayi dan pelanggan dewasa. Kedatangan pelanggan dewasa yang mengunjungi OSIKSPA berdistribusi eksponensial dengan rata-ratanya 23 dan standar deviasinya 0,5 dalam satuan menit. Sedangkan kedatangan pelanggan bayi berdistribusi normal dengan minnya atau rata-ratanya 25 dan juga standar deviasinya 0,5 dalam satuan menit. Nah, proses pelayanan spa pada OSIKSPA di sini dimulai dari pendaftaran di front office yang dilayani oleh seorang karyawan dalam waktu yang berdistribusi normal, yaitu 2 menit dengan standar deviasinya 0,5 menit. Kemudian pelanggan diarahkan untuk mengisi kuesioner kesehatan selama N, yang dimana waktunya 7 menit dengan standar deviasinya 0,6 menit. Nah, kemudian pelanggan akan menunggu di ruang tunggu yang berkapasitas 4 orang, dan kemudian dipanggil oleh karyawan. Terdapat ruangan untuk spa orang dewasa yang berkapasitas 2 orang dan juga ruangan untuk spa bayi yang berkapasitas 3 orang ataupun 3 bayi. Setelah dipanggil, pelanggan dewasa akan diarahkan untuk mengganti pakaian selama waktu N, yaitu 3 menit dan standar deviasi 0,1 menit. Sedangkan pelanggan bayi langsung menuju ruangan untuk proses spa. Nah, kemudian pelanggan spa akan dibawa menuju proses spa yang membutuhkan waktu selama N, yaitu 30 menit dengan standar deviasi 5,2 menit oleh seorang karyawan. Sedangkan pelanggan bayi juga dibawa menuju proses spa yang membutuhkan waktu selama N, 15 menit dengan standar deviasi 2 menit oleh seorang karyawan. Nah, setelah serangkaian proses spa berakhir, pelanggan diarahkan menuju untuk melakukan transaksi pembayaran selama waktu N, 3 menit dan juga standar deviasi 0,4 menit yang dilayani oleh seorang karyawan. Nah, mungkin itu sesi soalnya. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada sesi tutorial. Jangan lupa disimak ya teman-teman semuanya.
Dari soal yang telah dibacakan sebelumnya, langsung saja kalian buka software Flexim-nya untuk memodelkan sistem dari OSIK SPA tersebut. Nah, setelah buka Flexim-nya akan muncul seperti ini, langsung saja pilih yang New Model. Dan di sini pilih time units-nya dalam menit. Kalau sudah, klik OK. Nah, langkah pertama kita ada source, yaitu untuk kedatangan pelanggan dewasa. Di drag saja. Terus source lagi untuk kedatangan pelanggan bayi. Ini buat antrian pelanggan yang dewasa. Dan antrian untuk pelanggan bayi. Nah, setelah mengantri, kedua pelanggan tersebut akan diarahkan untuk pengisian kuesioner dan pendaftaran di front office. Kita pilih yang multiprosesor karena dalam satu loket itu terdapat 2 proses. Nah, setelah itu antrian lagi. Nah, untuk pelanggan dewasa akan diarahkan untuk mengganti pakaian terlebih dahulu sebelum memasuki ruang spa. Setelah mengganti pakaian, akan langsung masuk ke ruang spa untuk pelanggan dewasa. Sedangkan untuk pelanggan bayi langsung masuk ke ruang spa bayi. Setelah di spa akan mengantri untuk proses pembayaran. Di sini ada antrian. Dan ini untuk proses pembayarannya. Nah, setelah melewati proses pembayaran, kedua pelanggan tersebut akan keluar dari pintu keluar. Ini pakai SYNC. Nah, tentunya dalam beberapa proses itu memerlukan seorang karyawan. Di sini multiprosesor kan ada 2 proses, yaitu ada proses pendaftaran dan pengisian. Nah, yang mana dalam proses pendaftaran itu memerlukan seorang karyawan, maka di sini kita menambahkan operator. Dan operator untuk di ruang spa dewasa dan spa bayi. Dan juga karyawan untuk di proses pembayarannya. Nah, setelah semua telah disusun seperti ini, langkah selanjutnya adalah pengisian data di setiap objek. Di sini ada source 1, yaitu kedatangan untuk pelanggan dewasa. Di sini pilih inter arrival time karena di soal diketahui bahwa kedatangan pelanggan dewasa itu berdistribusi. Di sini flow item untuk pelanggan dewasa kita simbolkan aja person. Ini arrival time-nya dalam 0. Di sini kita pilih yang statistical distribution, yaitu secara eksponensial, yang mana location-nya itu adalah sebesar 23 dan scale-nya 0,5. Kalau sudah, klik play lalu OK. Untuk source 2 itu untuk kedatangan pelanggan bayi. Sama, ini inter-arrival time. Nah, untuk membedakan dari pelanggan dewasa, kita simbolkan saja untuk pelanggan bayi ini sebagai circle. Ini checklist arrival time-nya. Nah, kedatangan pelanggan bayi ini terdistribusi secara normal. Sama seperti sebelumnya, pilih statistical distribution, pilih yang normal. Nah, di sini mean atau rata-ratanya itu sebesar 25, sedangkan standar deviasinya adalah 0,5.
Kalau sudah, oh ya di sini diubah dulu namanya jadi kedatangan bayi. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, sini untuk antrian pelanggan dewasa. Kita batasin saja maksimum kontennya sebesar 25. Sini item placement-nya atau bentuk antrian itu supaya terlihat lebih jelas, kita pilih yang horizontal line. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Untuk antrian yang pelanggan bayi juga sama seperti sebelumnya. Kita batasin saja maksimum kontennya sebesar 25. Ininya horizontal line, apply, dan oke. Kita untuk mengatur multiprosesor, yaitu terdapat dua proses, yang mana proses pertama itu adalah proses pendaftaran. Nah, di sini proses time-nya berdistribusi, pilih statistical distribution secara normal. Pilih statistical, pilih yang mana rata-ratanya itu sebesar 2 dan standar deviasinya 0,5. Nah, di sini memerlukan operator 1. Terus proses yang kedua itu adalah pengisian kuesioner. Yang mana sama seperti sebelumnya itu distribusinya secara normal. Dengan rata-ratanya itu sebesar 7 menit dan deviasinya 0,6. Nah, kedua proses itu dilakukan dalam front office. Nah, pengisian kuesioner itu tidak membutuhkan karyawan. Di sini kita pilih saja 0. Kalau udah, klik apply lalu oke. Nah, karena tadi pendaftaran memerlukan operator, kita atur operator juga dengan cara double klik. Nah, sini kita bisa memilih karyawannya bisa male atau female. Sini juga ada max speed atau kecepatan karyawan itu bekerja. Karena sebelumnya itu dalam satuan meter per menit, jika dikonversikan ke dalam meter per second itu max speed-nya adalah sebesar 2 meter per second. Sedangkan di sini ada acceleration yang mana percepatan si karyawan tersebut bergerak dari keadaan berdiam. Di sini adalah sebesar 3.600 meter per menit. Kalau dikonversikan ke dalam meter per second kuadrat itu sama aja seperti 1 meter per second kuadrat. Sama juga seperti deceleration. Nah, deceleration itu adalah kebalikan dari acceleration. Kalau deceleration itu adalah pelambatan operator tersebut. Di sini ganti namanya jadi karyawan front office. Kalau sudah apply lalu oke. Nah, setelah mengisi pendaftaran dan kuesioner, selanjutnya mengantri untuk proses selanjutnya. Di sini ada antrian. Di sini maksimum kontennya 4. Pilih yang horizontal line. Kalau sudah apply dan oke. Nah, untuk pelanggan dewasa itu diarahkan untuk mengganti pakaian terlebih dahulu.
maksimum kontennya 1, tidak memerlukan operator. Nah, di sini proses untuk mengganti pakaian itu berdistribusi secara normal juga, dengan rata-ratanya itu sebesar 3 menit, dan standar deviasinya adalah 0,1 menit. Nah, setelah mengerti pakaian, si pelanggan dewasa itu diarahkan untuk masuk ke ruang spa. Ini spa dewasa. Maksimum konten itu sebesar 2. Di sini dalam proses spa dewasanya itu berdistribusi secara normal juga, dengan rata-ratanya adalah 30 menit, dan standar deviasi sebesar 5,2 menit. Nanti di checklist karena memerlukan seorang karyawan. Kalau sudah, apply lalu oke. Nah, di sini ada error karena langkah selanjutnya itu kita akan mengatur operator untuk spa dewasa. Oleh karena itu, di operator untuk spa dewasa itu kita akan menyesuaikan si kapasitinya dengan 2. Kalau error seperti ini, di-okekan saja. Apply dan oke. Langkah selanjutnya itu untuk mengatur si karyawan spa dewasanya dengan cara double klik. Di sini sama seperti sebelumnya. Nah, di sini kan kapasitinya sebelumnya ada 2. Kita sesuaikan juga dengan 2. Ganti namanya jadi karyawan spa dewasa. Kalau sudah, apply dan oke. Berbeda halnya dengan pelanggan bayi, yang mana pelanggan bayi itu langsung diarahkan ke ruang spa. Ini adalah spa untuk bayi. Maksimum kontennya itu 3. Dengan proses time-nya itu berdistribusi secara normal. Dengan rata-ratanya itu sebesar 15 menit. Dan standar deviasinya adalah 2 menit. Di sini juga tentu memerlukan seorang karyawan, checklist. Kalau udah, apply dan oke. Nah, di sini juga sama seperti sebelumnya. Maka dari itu, untuk karyawan spa bayinya akan disesuaikan dengan maksimum kontennya. Di-okekan saja. Lanjut untuk mengatur karyawan spa bayi. Di sini kapasitinya disesuaikan dengan maksimum konten sebelumnya, yaitu sebesar 3. Jadi sama dari sebelumnya, di-apply-kan saja dan oke. Nah, setelah melakukan spa, pelanggan tersebut akan diarahkan untuk mengantri sebelum melakukan proses pembayaran. Sini kita batasin saja, antriannya adalah 25, dengan item placement-nya itu horizontal line. Kalau udah, apply dan oke. Langkah selanjutnya adalah proses pembayaran. Ini maksimum kontennya adalah 1, dan proses time itu berdistribusi secara normal juga. Dengan rata-ratanya adalah 3 menit, dan standar deviasinya adalah 0,4 menit. Di sini use operator, ya, di checklist. Kalau udah, apply dan oke. Lanjut ke karyawan untuk
proses pembayarannya atau kasir. Ini kapasitinya disesuaikan, punya 1, maka punya 1. Ya, kalau udah, apply dan oke. Nah, setelah melakukan proses pembayaran, pelanggan tersebut akan keluar melalui pintu keluar. Apply dan oke. Nah, tutorial selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, karena semua proses-proses pada OSIK tadi sudah didefinisikan, kemudian kita akan menghubungkan proses-proses tersebut dengan menggunakan konektor, baik untuk pelanggan dewasa maupun pelanggan bayi. Sini kita pilih konektor, lalu kita pilih yang A. Kemudian kita hubungkan untuk yang spa dewasa terlebih dahulu, dari kedatangannya hingga pintu keluar. Kemudian kita hubungkan juga untuk yang spa bayi. Nah, setelah itu kita juga akan menghubungkan untuk fixed resource dengan task executors untuk menghubungkan para operator ini. Lalu di sini untuk menghubungkan task fixed resource dengan task executor itu kita menggunakan konektor yang S. Kita hubungkan semua. Lalu untuk yang pembayaran juga. Setelah itu, kalau kita lihat pada si Q3 ini, maka pelanggan itu kan akan terbagi menjadi ada yang masuk ke si spa dewasa dan ada yang masuk ke si spa bayi. Nah, maka dari itu untuk memisahkan si pelanggan dewasa dengan si pelanggan bayinya agar nantinya tidak ada pelanggan bayi yang masuk ke spa dewasa ataupun sebaliknya, kita atur di sini untuk kedatangannya. Untuk kedatangan pelanggan dewasa terlebih dahulu, kita pilih triggers, lalu add, on creation, kemudian di sini juga kita add data, kita pilih yang set item type and color. Kemudian karena si pelanggan dewasa itu masuk ke port 1, maka di sini kita tulis 1,1. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk pelanggan bayi juga, kita atur triggersnya, kemudian kita add on creation. Lalu kita add juga di sini data set item type and color-nya. Lalu karena si pelanggan bayi itu akan masuk ke port 2, maka di sini kita akan tulis 2,2. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita juga akan atur untuk si Q3-nya. Kita pilih flow. Lalu kita pilih yang output-nya itu by expansion. Kemudian oke. Nah, setelah itu kita akan atur untuk runtime-nya. Tadi kan pada soal itu untuk OSIK SPA jam bukanya adalah jam 8 pagi dan jam tutupnya itu adalah jam 4 sore. Maka dari itu untuk stop time-nya di sini kita definisikan jam 4 sore dan untuk warm
warm up time-nya itu di jam 8 pagi. Kemudian setelah itu kita akan run semua prosesnya. Nah, di sini juga kita bisa atur untuk kecepatannya. Nah, setelah jam buka tadi, kita dapat lihat di sini untuk Q1-nya itu masih terdapat antrian sebanyak 11. Kemudian juga di sini untuk Q2-nya atau untuk pelanggan bayi masih terdapat antrian sebanyak 10. Lalu di Q3 juga masih terdapat antrian, masih terdapat orang yang menunggu di ruang tunggu sebanyak 4. Dan di sini untuk mengganti pakaian itu juga masih terdapat proses yang belum selesai. Maka dari itu, untuk CEO Sexpa ini harus melakukan proses perbaikan, di mana supaya nantinya tuh pada jam tutup tersebut tidak ada pelanggan yang masih mengantri lagi. Nah, untuk langkah perbaikannya itu bisa dengan menambah jumlah karyawan, kemudian juga bisa menambah kapasitas ruang tunggu, ataupun kayak misalnya bisa membuat sistem booking agar nantinya tidak ada pelanggan yang masih mengantri seperti ini, ataupun si O6 ini bisa membatasi kapasitas pelanggan yang datang untuk perharinya agar tidak ada pelanggan yang masih mengantri. Nah, mungkin untuk sesi tutorialnya sudah cukup, bisa dilanjutkan untuk sesi quiz. Oke, teman-teman, setelah kalian nonton sesi materi sama sesi tutorial, sekarang ada sesi quiz ya. Oke, terus di sini teman-teman juga bisa jawab quiz ini di kolom komentar. Langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Fitur apakah yang memberikan akses cepat ke perintah yang sering digunakan atau penting dalam proses pemodelan sistem? Sebelum teman-teman jawab, teman-teman boleh pause dulu ya videonya biar teman-teman nggak ketinggalan ke video selanjutnya. Kalau udah dijawab, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, 1, 2, 3. Soal nomor 2. Jelaskan secara singkat langkah-langkah dalam membuat model pada software Plexim. Oke, kalau udah dijawab, saya kembalikan ke teman saya. Terima kasih, semangat. Wah, seru banget ya Ci materinya. Iya, seru banget. Nah, karena materi, tutorial, dan sesi gamesnya udah, kalau dari teman-teman ada yang dibingungin, boleh banget nih komen di bawah. Nah, kami ingin pamit undur diri. Kami, selaku asisten magang lab OSIK, ingin mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, Komen, dan subscribe channel ini. Dadah!